Bagian pertama, impian tentang takdir. Seorang manusia yang konsisten percaya kepada takdir. Seorang manusia yang berubah-ubah percaya pada kesempatan. Benjamin Disraeli. Kita semua punya impian. Kita semua ingin percaya dengan kedalaman jiwa kita bahwa kita punya karunia istimewa, bahwa kita bisa menghasilkan perbedaan, bahwa kita bisa menyentuh sesama dengan cara yang istimewa, dan bahwa kita bisa menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Entah kapan dalam kehidupan kita, kita semua mempunyai visi tentang kualitas kehidupan yang kita inginkan dan pantas kita dapatkan. Akan tetapi, bagi banyak orang, impian tersebut telah demikian diwarnai oleh frustasi dan rutinitas kehidupan sehari-hari, sehingga bahkan tidak lagi berupaya mencapainya untuk sebagian besar orang. Impiannya telah hilang bersamaan dengan kemampuan untuk membentuk takdirnya. Banyak yang telah kehilangan kepastian yang menciptakan keunggulan sang pemenang. Upaya pencarian dalam kehidupan saya selama ini adalah untuk memulihkan impian itu dan menjadikan kenyataan. Untuk membuat setiap diri kita ingat dan menggunakan kuasa tak terbatas yang tidak aktif di dalam diri kita semua. Takkan pernah saya lupakan hari ketika saya sadar bahwa saya benar-benar mengamalkan impian saya. Ketika itu saya sedang menerbangkan helikopter jet saya dari sebuah pertemuan bisnis di Los Angeles menuju ke Orange County dalam perjalanan menuju salah satu seminar saya. Sementara saya terbang di atas kota Glendale, tiba-tiba saya kenali sebuah gedung besar dan saya hentikan helikopternya melayang di atasnya. Sementara saya melihat ke bawah, saya sadar itulah gedung di mana saya bekerja sebagai petugas kebersihan 12 tahun sebelumnya. Ketika itu saya prihatin apakah mobil Volkswagen tahun 1960 saya itu akan tahan terhadap perjalanan 30 menit ke tempat kerja tersebut. Kehidupan saya selama itu terpusat pada bagaimana saya bisa bertahan. Saya merasa takut dan sendirian. Namun hari itu, sementara saya melayang di langit, saya berpikir alangkah bedanya 10 tahun itu. Ketika itu saya sudah punya impian, tapi ketika itu tampaknya tidak pernah impian saya terrealisasikan. Tetapi sekarang saya percaya bahwa segala kegagalan dan frustasi saya di masa silam sebetulnya meletakkan landasan bagi segala pemahaman yang telah menciptakan tingkat kehidupan baru yang sekarang saya nikmati. Sementara saya lanjutkan penerbangan saya ke selatan di sepanjang pesisir pantai itu, saya lihat lumba-lumba bermain bersama para peselancar di bawah sana. Itulah pemandangan yang saya dan istri saya, Becky, mensyukurinya sebagai salah satu karunia istimewa kehidupan. Akhirnya, saya sampai di Irvine. Melihat ke bawah, saya sedikit terganggu ketika melihat jalan menuju tempat seminar saya itu dipadati lalu lintas lebih dari 1 mil. Saya berpikir, wah, kuharap apapun acara yang sedang diadakan malam ini segera dimulai sehingga orang yang datang ke seminarku akan tiba tepat pada waktunya. Akan tetapi sementara saya mendekat, saya mulai melihat gambaran baru. Ribuan orang ditahan oleh petugas keamanan di mana saya baru saja mendarat. Tiba-tiba saya mengerti realitasnya. Kepadatan lalu lintas itu ternyata disebabkan oleh orang-orang yang sedang menuju ke acara saya. Walaupun kami telah memperkirakan 2.000 peserta, yang saya hadapi ternyata 7.000 dalam auditorium yang hanya cukup untuk 5.000 orang. Ketika saya berjalan ke dalam arena dari landasan pacu itu, saya dikelilingi oleh ratusan orang yang ingin merangkul saya dan mengatakan betapa karya saya telah mempengaruhi kehidupan mereka secara positif. Kisah-kisah yang mereka sampaikan pada saya itu sungguh luar biasa. Seorang ibu memperkenalkan saya kepada putranya yang selama ini dicap hiperaktif dan tidak mampu belajar. Menggunakan prinsip-prinsip manajemen kondisi yang diajarkan dalam buku ini, itu bukan saja berhasil melepaskan putranya dari ketergantungan terhadap obat Ritalin, melainkan juga bahwa mereka sudah pindah ke California, di mana putranya telah diuji ulang dan dievaluasi pada tingkatan jenius. Sayang Anda tidak melihat wajah putranya sementara ibunya menceritakan cara cap baru-barunya itu.
Seorang pria terhormat membicarakan tentang bagaimana ia telah membebaskan dirinya dari ganja dengan menggunakan beberapa teknik pengkondisian sukses yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Sepasang suami istri berusia pertengahan 50-an bercerita bahwa setelah 15 tahun menikah, mereka hampir saja bercerai sehingga mereka pelajari tentang aturan-aturan pribadi. Seorang pramuniaga bercerita bagaimana penghasilan bulanannya melonjak dari $2.000 menjadi lebih dari $12.000 hanya dalam waktu 6 bulan. Dan seorang wirausahawan bercerita bahwa ia telah meningkatkan penghasilan perusahaannya dengan lebih dari $3 juta dalam waktu 18 bulan dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanyaan-pertanyaan berkualitas dan manajemen emosional. Seorang wanita muda yang cantik menunjukkan fotonya dahulu setelah turun berat badannya 26 kg dengan menerapkan teknik daya ungkit yang dirinci dalam buku ini. Saya sedemikian tersentuh secara emosional dalam ruangan tersebut sehingga terharu. Dan pada mulanya saya tidak mampu berbicara, sementara saya melihat 5.000 wajah tersenyum, bersorak dan wajah penuh kasih. Saat itulah saya sadar bahwa saya benar-benar mewujudkan impian saya. Sungguh luar biasa mengetahui bahwa jelas sekali saya sudah mempunyai informasi, strategi, filosofi, dan keterampilan yang bisa membantu siapapun hadir ketika itu dalam memberdayakan diri untuk mengadakan perubahan-perubahan yang paling mereka inginkan. Saya dibanjiri oleh gambaran dan emosi ketika itu. Saya mulai mengingat pengalaman saya beberapa tahun sebelumnya. Duduk menjelang di apartemen seluas 110 meter persegi di Vance, California sendirian dan menangis sementara saya mendengarkan lirik sebuah lagu Neil Diamond. Ini aku, kataku, tidak kepada siapapun dan tidak seorang pun mendengarkan. Bahkan kursi pun tidak. Ini aku menangis. Ini aku, kataku. Dan aku tersesat, entah kenapa sehingga aku tetap kesepian. Saya ingat ketika itu merasa bahwa kehidupan saya tidaklah berarti, seolah-olah kejadian-kejadian di dunia ini mengendalikan saya. Juga saat saya ingat ketika kehidupan saya berubah, ketika akhirnya saya berkata, sudah kudapatkan, aku tahu bahwa aku jauh lebih dari apa yang kutunjukkan secara mental, emosional, dan fisik dalam kehidupanku. Saya ambil keputusan ketika itu yang kemudian mengubah kehidupan saya selamanya. Saya putuskan untuk mengubah dan dikatakan segala aspek kehidupan saya putuskan bahwa saya tak akan pernah berpuas diri lagi dengan apa yang kurang dari potensi maksimal saya. Siapa sangka keputusan tersebut membawa saya pada peristiwa luar biasa itu. Saya curahkan segalanya di seminar malam itu, dan ketika saya tinggalkan auditorium, banyak sekali orang yang mengikuti saya ke helikopter untuk menyaksikan saya lepas landas. Mengatakan bahwa saya sangat tergugah oleh pengalaman tersebut, sama sekali kurang tepat. Air mata mengalir di pipi saya, sementara saya ucapkan syukur kepada pencipta saya atas karunia-karunia mengagumkan tersebut. Sementara saya lepas landas dan mengangkasa malam yang diterangi rembulan, saya sampai mencubit diri sendiri. Apakah semua ini nyata? Apakah aku orang yang sama dengan orang yang 8 tahun masih bergumul frustasi, merasa sendirian, dan tak mampu menjadikan kehidupan efektif, gendut, miskin? Dan bertanya-tanya apakah saya bahkan bisa bertahan? Bagaimana mungkin pemuda seperti saya tanpa apa-apa selain pendidikan sekolah menengah menciptakan perubahan-perubahan yang demikian drastis? Jawabannya sederhana. Saya belajar menerapkan prinsip yang sekarang saya sebut konsentrasi kuasa. Kebanyakan orang tidak sadar akan kapasitas raksasa yang dapat langsung kita kendalikan ketika kita memfokuskan segala sumber daya kita untuk menguasai suatu bidang tunggal dalam kehidupan kita. Fokus yang terkendali itu adalah ibarat sinar laser yang dapat menembus apapun yang tampak menghalangi Anda. Ketika kita fokus secara konsisten untuk meningkatkan di bidang apapun, kita mengembangkan pembedaan yang unik tentang bagaimana caranya menjadikan bidang tersebut lebih baik.
Suatu alasan sedemikian sedikit orang yang mencapai apa yang benar-benar diinginkan adalah karena tidak pernah mencurahkan fokus, tidak pernah mengkonsentrasikan kuasa. Kebanyakan orang hidup coba-coba, tidak pernah memutuskan untuk menguasai apapun secara khusus. Bahkan saya percaya kebanyakan orang gagal dalam kehidupan hanya karena mereka fokus pada perkara-perkara sepele. Saya percaya bahwa salah satu pelajaran utama kehidupan adalah belajar memahami apa yang membuat kita melakukan apa yang kita perbuat. Apakah yang membentuk perilaku manusia? Jawabannya terhadap pertanyaan ini yang memberikan kunci-kunci penting untuk membentuk takdir Anda sendiri. Seluruh kehidupan saya selama ini terus saja didorong oleh fokus tunggal yang menawan. Apakah yang membedakan kualitas kehidupan seseorang? Bagaimanakah demikian sering orang yang demikian sederhana awalnya dan demikian memilukan latar belakangnya berhasil terlepas dari semua itu untuk menciptakan kehidupan yang menginspirasi kita? Sebaliknya, mengapakah sedemikian banyak orang yang dilahirkan dalam kehidupan istimewa dengan segala sumber daya untuk sukses di ujung jarinya, berakhir gendut, frustasi, dan seringkali kecanduan bahan kimia? Apakah yang menyebabkan kehidupan sebagian orang ini tidak teladan dan kehidupan orang lainnya mencemaskan? Apakah rahasia yang menciptakan kehidupan yang bergairah dan penuh syukur pada banyak orang? Sementara bagi yang lain mungkin motonya adalah apakah hidup hanya begini saja? Obsesi saya sendiri yang berbeda dimulai dengan beberapa pertanyaan sederhana. Bagaimana aku bisa langsung mengendalikan kehidupanku? Apakah yang bisa aku perbuat hari ini yang bisa menghasilkan perbedaan yang bisa membantuku maupun orang lain dan membentuk takdir kami sendiri? Bagaimana aku bisa berkembang, belajar, bertumbuh, membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain dengan cara yang berarti dan menyenangkan? Pada usia sangat dini, saya telah mengembangkan keyakinan bahwa kita semua berada di bumi ini untuk memberi kontribusi sesuatu yang unik, bahwa di dalam diri kita masing-masing ada sesuatu karunia istimewa. Saya benar-benar percaya bahwa kita semua mempunyai raksasa tidur di dalam diri kita. Kita masing-masing mempunyai talenta, karunia, kejeniusan kita sendiri yang menunggu digali. Mungkin talenta kesenian atau musik, mungkin cara istimewa untuk menghubungkan orang-orang yang Anda kasihi, mungkin kejeniusan menjual atau berinformasi atau menjangkau dalam bisnis atau karir Anda. Saya memilih percaya bahwa pencipta kita tidaklah pilih kasih, bahwa kita semua juga diciptakan unik tapi dengan kesempatan yang sama untuk memahami kehidupan yang sepenuhnya. Bertahun-tahun yang lalu sudah saya putuskan bahwa yang cara terpenting saya bisa jalani kehidupan saya adalah dengan menginvestasikannya dalam sesuatu yang akan lebih langgeng daripada kehidupan itu sendiri. Setelah saya putuskan bahwa bagaimanapun juga saya harus memberikan kontribusi entah dalam hal apa yang akan tetap bertahan setelah saya sendiri tiada. Sekarang ini saya mempunyai kehormatan luar biasa untuk membagikan ide-ide dan perasaan-perasaan saya. Boleh dikatakan kepada jutaan orang mengetahui buku, kaset, dan acara televisi. Secara pribadi saya telah belajar dengan 1/4 juta orang dalam beberapa tahun terakhir saja. Setelah saya bantu anggota-anggota kongres, direktur utama, presiden perusahaan dan negara, manajer dari ibu rumah tangga, pramuniaga, akuntan, pengacara, dokter, psikiater, dan penasihat, dan juga atlet profesional. Setelah bekerja dengan penderita fobia, orang yang secara klinis menderita depresi, orang yang mempunyai kepribadian ganda, mereka yang menganggap dirinya tidak mempunyai kepribadian, sekarang saya mempunyai keberuntungan unik untuk membagikan yang terbaik dari apa yang telah saya pelajari kepada Anda. Dan atas kesempatan tersebut saya benar-benar bersyukur dan bergembira. Melalui semuanya itu, saya telah mengenali sekuasa individu untuk mengubah apapun dan segalanya dalam kehidupan mereka dalam seketika. Saya telah mempelajari bahwa sumber-sumber daya yang kita butuhkan untuk mengubah impian kita dalam menjadi kenyataan itu ada dalam diri kita. Hanya menunggu saat kita memutuskan untuk bangun,
dan mengklaim hak kita sejak saat lahir. Saya tulis buku ini karena satu alasan, untuk membangunkan dan menentang mereka yang berkomitmen untuk hidup dan menjadi lebih untuk menggali kuasa mereka yang diberikan Allah. Ada ide-ide dan strategi-strategi dalam buku ini untuk membantu Anda menghasilkan perubahan-perubahan yang spesifik, terukur, dan bertahan lama dalam diri sendiri maupun orang lain. Saya percaya bahwa saya mengenal siapa Anda sesungguhnya. Saya percaya kita ini pasti jiwa-jiwa bersaudara. Hasrat Anda untuk berkembanglah yang membawa Anda pada buku ini. Tangan yang tidak kelihatan adalah yang menuntun Anda. Saya tahu bahwa ini dimanapun Anda berada dalam kehidupan Anda menginginkan lebih. Seberapa baik prestasi Anda atau seberapa tertantangnya Anda sekarang ini dalam diri Anda, terdapat keyakinan bahwa pengalaman hidup Anda bisa dan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Anda tidak terikat dalam bentuk kebesaran unik Anda sendiri, entah itu sebagai profesional, guru, pengusaha, ibu, atau ayah yang luar biasa. Yang terpenting bukan saja Anda meyakinkannya, melainkan juga telah mengambil tindakan. Bukan saja Anda telah memberi buku ini, melainkan juga Anda melakukan sesuatu sekarang ini yang sayangnya unik. Anda sedang membacanya. Statistik menunjukkan bahwa kurang dari 10% orang membeli buku membaca lebih dari pertama saja. Sungguh kisah-kisahnya sulit percaya. Ini adalah buku raksasa yang bisa Anda gunakan mendapatkan hasil raksasa dalam kehidupan Anda. Jelaslah Anda tipe orang yang tidak akan menipu diri sendiri dengan sekadar coba-coba. Dengan konsisten memanfaatkan setiap bab buku ini, Anda akan memastikan kemampuan Anda untuk memaksimalkan potensi Anda. Saya tantang Anda tidak saja untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membaca seluruh buku ini, tapi seperti orang banyak yang menyerah, tapi juga untuk menggunakan apa yang Anda pelajari dengan cara-cara sederhana setiap harinya. Inilah langkah yang maha penting yang diperlukan untuk menghasilkan hasil-hasil yang menjadi komitmen Anda. Bagaimana caranya menciptakan perubahan yang langgeng? Agar perubahan itu benar-benar bernilai, perubahan harus langgeng dan konsisten. Kita semua pernah mengalami perubahan sesaat, lalu pada akhirnya kecewa. Bahkan banyak orang mengupayakan perubahan dengan rasa takut dan ngeri karena secara bawah sadar mereka menganggap perubahan itu hanya sementara sifatnya. Contoh utama dari hal ini adalah seorang yang perlu berdiet, tapi menunda-nudanya, terutama karena secara bawah sadar ia tahu bahwa kemudian apapun yang ditangguhkannya akan menciptakan perubahan tersebut hanya dengan memberikan imbalan jangka pendek. Selama sebagian besar kehidupan saya telah mengajar apa yang saya anggap sebagai prinsip-prinsip utama dalam perubahan yang langgeng. Yang akan Anda pelajari banyak prinsip ini serta bagaimana cara menggunakannya di halaman-halaman berikutnya. Namun untuk sekarang saya ingin membagikan 3 prinsip perubahan dasar yang bisa langsung kita gunakan untuk mengubah kehidupan kita. Di samping prinsip-prinsip ini sederhana, juga luar biasa ampuh ketika diterapkan dengan terampil. Inilah perubahan-perubahan yang sama persis yang harus diadakan seorang individu untuk menciptakan perubahan pribadi. Yang harus diadakan sebuah perusahaan untuk maksimalkan potensinya, dan harus diadakan sebuah negara untuk mendapatkan tempat di dunia. Kenyataannya sebagai komunitas dunia, inilah perubahan yang harus kita semua lakukan untuk memelihara kualitas kehidupan di seluruh dunia. Langkah pertama, naikkan standar-standar Anda. Setiap kali Anda dengan tulus ingin mengadakan perubahan, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah menaikkan standar-standar Anda. Ketika orang bertanya kepada saya apa yang sesungguhnya mengubah kehidupan saya 8 tahun yang lalu, saya beritahu mereka bahwa yang paling penting adalah mengubah apa yang saya tuntut terhadap diri sendiri. Saya tuliskan segala hal yang tidak lagi saya terima dalam kehidupan saya, segala hal yang tidak lagi saya toleransi, dan segala yang saya cita-citakan. Renungkanlah konsekuensi jangka panjang yang diakibatkan oleh pria dan wanita yang menaikkan standar-standar mereka dan bertindak menuruti standar-standar baru tersebut. Memutuskan bahwa mereka takkan bertoleransi yang kurang dari itu. Sejarah mencatat contoh-contoh yang menginspirasi dari orang-orang seperti Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Hitler,
Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez, Soichiro Honda, dan banyak lagi yang lain. Ia mengambil langkah yang luar biasa ampuh berupa menaikkan standar-standar mereka. Kuasa yang sama yang tersedia bagi mereka juga tersedia bagi Anda. Kalau Anda berani mengklaimnya, mengubah sebuah organisasi, sebuah perusahaan dan negara, sebuah dunia dimulai dengan langkah sederhana berupa mengubah diri Anda sendiri. Langkah kedua, ubahlah penanggapan Anda yang membatasi. Jika Anda menaikkan standar Anda tetapi tidak benar-benar yakin bahwa Anda bisa mencapainya, Anda sudah mencabotase diri sendiri. Anda bahkan tidak akan mencobanya. Anda tidak akan mempunyai kepastian yang memungkinkan Anda menggali kapasitas terdalam yang ada dalam diri Anda, bahkan ketika Anda membaca ini. Anggapan-anggapan ini itu ibarat perintah yang tidak dipertanyakan lagi, yang memberitahu kita segalanya apa adanya, apa yang mungkin dan tidak mungkin, apa yang sanggup dan tidak sanggup kita perbuat. Anggapan-anggapan itulah yang membuat setiap tindakan, setiap pikiran, setiap perasaan yang kita alami. Akibatnya, mengubah sistem keyakinan kita itu sangatlah sentral dalam pengadaan perubahan apapun yang nyata dan langgeng dalam kehidupan kita. Kita harus mengembangkan kepastian bahwa kita sanggup dan pasti menuntut standar baru itu sebelum benar-benar memenuhinya. Tanpa mengendalikan sistem keyakinan kita, boleh saja Anda menaikkan standar Anda setinggi mungkin, tapi Anda tidak akan pernah mempunyai keyakinan yang memadai untuk mendukungnya. Berapa banyakkah yang akan dicapai Gandhi menurut Anda seandainya ia tak yakin dengan segala keberadaannya? Akan kuasa perlawanan tanpa kekerasan, keselarasan keyakinannya itulah yang memberikan akses pada sumber-sumber daya batinnya, perdayakannya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang pasti akan menggoyahkan seorang yang kurang mempunyai komitmen. Keyakinan yang memperdayakan kepastian adalah daya di balik sukses besar manapun dalam sejarah. Langkah ketiga, ubahlah strategi Anda. Untuk memelihara komitmen Anda butuh strategi terbaik untuk mencapai hasil-hasil. Dan satu keyakinan inti saya adalah bahwa kalau Anda tetapkan standar yang lebih tinggi, dan Anda sungguh-sungguh meyakininya, Anda pasti akan menemukan strategi-strateginya. Pasti Anda temukan jalannya. Pada akhirnya tentang semuanya itulah buku ini. Buku ini menunjukkan strategi-strategi untuk melaksanakannya. Dan akan saya beritahu Anda sekarang strategi terbaik dalam hampir setiap kasus adalah menemukan model peran. Seorang yang sudah mendapatkan hasil yang Anda inginkan, lalu menggali pengetahuannya, pelajarilah apa yang dilakukannya, apa saja keyakinan intinya, dan bagaimana ia berpikir. Bukan saja ia akan menjadikan Anda lebih efektif, melainkan juga Anda menghemat banyak waktu Anda sebab Anda tidak lagi perlu menciptakan ulang rodanya. Anda bisa menyempurnakannya, Anda bisa membentuk ulang dan mungkin bahkan menjadikannya lebih baik. Buku ini akan memberi Anda informasi dan dorongan yang berkomitmen terhadap ketiga prinsip utama tersebut menyangkut perubahan berkualitas. Buku ini akan membantu Anda menaikkan standar-standar Anda dengan menemukan bagaimana standar-standar Anda yang sekarang dan menyadari bagaimana Anda menginginkannya. Buku ini akan membantu Anda mengubah keyakinan inti yang menghalangi Anda dari ke mana tujuan Anda dan menguatkan keyakinan inti yang sudah membantu Anda. Dan buku ini akan membantu Anda mengembangkan serangkaian strategi secara lebih anggun, lebih cepat dan lebih efisien memperoleh hasil yang Anda inginkan. Dalam kehidupan ini banyak orang mengetahui apa yang harus diperbuat, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melaksanakan apa yang mereka ketahui. Mengetahui tidaklah cukup, Anda harus mengambil tindakan. Kalau boleh, melalui buku ini saya akan menjadi pembimbing pribadi Anda. Apakah yang dilakukan pembimbing? Ya, pertama-tama pembimbing itu perlu peduli kepada Anda. Mereka telah bertahun-tahun memusatkan pada suatu bidang keahlian. Mereka terus mengadakan pembelaan kunci tentang bagaimana caranya menghasilkan hasil-hasil dengan lebih cepat. Dengan menggunakan strategi-strategi yang akan dijelaskan oleh pembimbing Anda dapat segera dan secara dramatis mengubah performa Anda.
Terkadang pembimbing Anda bahkan tidak memberitahu sesuatu yang baru, melainkan mengingatkan Anda akan apa yang sudah Anda ketahui, lalu memastikan Anda melaksanakannya. Inilah peran dengan izin Anda yang akan saya mainkan bagi Anda. Mengenai apakah spesifikasinya, saya akan membimbing Anda, saya akan memberikan perbedaan kuasa dan bagaimana caranya menciptakan pembaikan langgeng dalam kualitas kehidupan Anda. Bagaimana kita akan berkonsentrasi pada bukan coba-coba penguasaan 5 bidang kehidupan yang saya yakini paling mempengaruhi kita, yaitu penguasaan emosional. Menguasai pelajaran ini saya sudah akan sangat membantu Anda dalam menguasai keempat yang lainnya. Renungkanlah mengapa Anda ingin menurunkan berat badan, apakah hanya agar lemak tubuh Anda berkurang atau karena bagaimana perasaan Anda nantinya menurut Anda. Setelah Anda membebaskan diri dari berat berlebihan itu menjadi lebih energik dan penuh vitalitas, menjadi lebih menarik bagi orang lain dan menjadi lebih yakin dan banyak harga diri, dapat dikatakan semua yang kita lakukan adalah untuk mengubah perasaan kita. Tapi kebanyakan orang kurang atau tidak terlatih melakukan itu dengan cepat dan efektif. Sungguh menakjubkan betapa sering kita menggunakan inteligensi yang di bawah kendali kita dan merumuskan diri kita dalam kondisi-kondisi emosional yang tidak berakal budi, merupakan sebagian banyak talenta gigi yang kita sudah punyai. Terlalu banyak orang yang membiarkan dirinya dipengaruhi kejadian-kejadian luar yang di luar kuasanya, tidak mengendalikan emosional sendiri, padahal itu berada dalam kuasanya, dan justru bergantung pada obat penyembuh jangka pendek. Bagaimana lagi yang dapat kita jelaskan bahwa sementara kurang dari 5% dari populasi dunia ini tinggal di Amerika Serikat, tapi mereka mengonsumsi lebih dari 90% dari ganja dunia, atau bahwa anggaran pertahanan nasionalnya yang sekarang ini mencapai miliaran dolar diimbangi oleh jumlah yang dihabiskan untuk mengonsumsi alkohol, atau bahwa 15 juta warga Amerika didiagnosis mengalami depresi secara klinis setiap tahunnya, dan bahwa obat antidepresi Prozac yang telah diresepkan itu telah lebih dari 500 juta dolar nilainya. Dalam buku ini Anda telah menemukan apa yang membuat Anda melakukan apa yang Anda lakukan dan pemicu emosi yang paling sering Anda alami. Kemudian Anda akan memberikan rencana selangkah demi selangkah untuk menunjukkan bagaimana caranya mengidentifikasi emosi-emosi apa yang saja yang memberdayakan dan tidak memberdayakan, dan bagaimana caranya menggunakan keduanya dengan cara yang paling menguntungkan sehingga emosi-emosi Anda bukan jadi hambatan, melainkan menjadi alat ampuh yang membantu Anda mencapai prestasi tertinggi Anda. 2. Penguasaan fisik. Apakah layak mempunyai segala yang Anda impikan tapi tidak mempunyai kesehatan fisik untuk dapat menikmatinya? Apakah Anda bangun setiap paginya merasa penuh energi, bertenaga dan siap menghadapi hari itu, atau apakah Anda bangun merasa sama lelahnya seperti semalam, badan sakit dan berat untuk memulainya dari awal lagi? Akankah gaya hidup Anda yang sekarang menjadikan Anda termasuk dalam statistik 1 dari 2 warga Amerika meninggal karena penyakit jantung dan 1 dari 3 orang meninggal karena kanker? Meminjam istilah dokter abad ke-17 Thomas Moffett, kita menggali kubur kita dengan gigi kita sendiri, sementara kita jejali tubuh kita dengan makanan-makanan berlemak tinggi yang tidak bergizi. Kita racuni sistem kita dengan rokok, alkohol, dan obat-obatan, serta dengan duduk pasif di depan TV. Pelajaran penguasaan kedua ini akan membantu Anda mengendalikan kesehatan fisik Anda sehingga Anda bukan saja tampak baik, melainkan juga merasa baik dan mengetahui bahwa Anda memegang kendali dalam kehidupan Anda dan dalam tubuh yang memancarkan vitalitas yang memungkinkan Anda untuk mencapai hasil-hasil Anda. 3. Penguasaan hubungan. Selain penguasaan emosi dan kesehatan fisik Anda sendiri, tidak ada yang lebih penting menurut saya daripada belajar menguasai hubungan Anda, entah hubungan asmara, keluarga, bisnis, ataupun sosial. Siapa sih yang mau belajar bertumbuh dan menjadi sukses serta bahagia sendirian? Pelajaran menguasai ketiga dalam buku ini akan menyingkapkan rahasia yang memungkinkan Anda menciptakan hubungan-hubungan berkualitas.
pertama dengan dirinya sendiri, lalu dengan orang lain. Anda akan mulai dengan menemukan apa yang paling Anda hargai, apa yang secara harapan Anda, aturan-aturan yang Anda jadikan pegangan hidup Anda, dan bagaimana hubungan semuanya itu dengan orang lain. Lalu ketika Anda mencapai penguasaan keterampilan yang sangat penting ini, Anda akan mempelajari bagaimana caranya berhubungan dengan sesama pada tingkat terdalam, dan mendapat imbalan berupa sesuatu yang kita semua ingin alami, rasa mempunyai kontribusi, mengetahui bahwa kita telah menghasilkan perbedaan dalam kehidupan sesama kita. Saya telah menemukan bahwa bagi saya sendiri sumber daya terbesar adalah hubungan, karena hubungan membuka pintu pada setiap sumber daya yang saya butuhkan. Penguasaan pacaran ini akan memberi Anda sumber daya tak terbatas untuk bertumbuh dan memberikan kontribusi. 4. Penguasaan keuangan. Ketika mencapai usia 65 tahun, kebanyakan warga Amerika itu entah benar-benar jatuh miskin atau mati. Bukan itu yang baik dibayangkan kebanyakan orang bagi diri mereka sendiri ketika mereka menyongsong usia pensiun mereka. Namun, tanpa keyakinan bahwa Anda layak sejahtera secara keuangan didukung dengan rencana permainan yang realistis, mana mungkin Anda mengubah skenario yang Anda inginkan menjadi kenyataan. Pelajaran penguasaan keempat dalam buku ini akan memberi Anda bagaimana caranya mampu saran sekedar bertahan pada tahun-tahun senja kehidupan Anda. Dan bahkan sekarang, beberapa orang beruntung hidup di masyarakat kapitalis karena mereka mampu mewujudkan impian. Tetapi kebanyakan orang mengalami tekanan keuangan terus-menerus, dan kita berkhayal bahwa mempunyai uang lebih banyak akan melegakan kita dari tekanan tersebut. Inilah ilusi dari kebudayaan. Yakinlah bahwa semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin besarlah tekanan yang akan Anda rasakan. Kuncinya bukanlah sekedar mengejar kekayaan, melainkan mengubah anggapan sikap Anda mengenai hal itu sehingga Anda menandang sebagai sarana memberi kontribusi, bukan sarana untuk tujuan akhir kebahagiaan. Untuk membentuk takdir keuangan berlimpah, Anda harus terlebih dahulu belajar bagaimana caranya mengubah apa yang mengakibatkan kelangkaan dan dalam kehidupan Anda. Lalu bagaimana caranya mengalaminya secara konsisten, nilai-nilai, keyakinan, dan emosi-emosi yang bersifat prinsip untuk mengalami kekayaan dan memilikinya secara mengembangkannya. Kemudian Anda mendefinisikan saran dan membentuk impian-impian Anda dengan tertuju pada tercapainya tingkat kesejahteraan yang tinggi mungkin. Memenuhi Anda dengan kedamaian pikiran dan membiasakan Anda untuk menantikan dengan gembira segala kemungkinan yang diberikan oleh kehidupan. 5. Penguasaan waktu. Mahakarya ini membutuhkan waktu, namun berapa banyaklah di antara kita yang benar-benar tahu bagaimana caranya menggunakan waktu. Yang saya bicarakan bukanlah manajemen waktu. Yang saya bicarakan adalah benar-benar mendistorsikan waktu dan memanipulasikannya sehingga waktu menjadi sekutu, bukan musuh Anda. Pelajaran penguasaan kelima dalam buku ini akan mengajari Anda pertama-tama bagaimana evaluasi jangka pendek dapat menuntun pada kepribadian jangka panjang. Anda akan belajar bagaimana caranya mengambil keputusan nyata dan bagaimana caranya mengelola hasrat Anda dan keputusan seketika sehingga memungkinkan ide-ide, cita-cita Anda dan bahkan reputasi Anda sendiri. Ada waktu untuk berubah banyak. Berikutnya adalah karena Anda belajar bagaimana caranya tentang peta-peta dan strategi-strategi yang diperlukan untuk menindaklanjuti keputusan Anda. Jadikannya nyata dalam kesedihan untuk mengambil tindakan besar, kesabaran untuk mengambil waktu jeda, dan fleksibilitas untuk mengubah pendekatan Anda sesering yang diperlukan. Begitu Anda mengasih waktu, Anda akan mengerti betapa benarnya bahwa kebanyakan orang terlalu melebih-lebihkan apa yang sanggup mereka capai dalam setahun dan terlalu meremehkan apa yang sanggup mereka capai dalam 10 tahun. Saya bukanlah membagikan pelajaran ini untuk mengatakan bahwa saya mempunyai seluruh jawaban atau bahwa kehidupan saya selama ini sempurna atau mulus. Tentunya saya sendiri pernah mengalami masa-masa penuh tantangan. Namun melalui semua itu saya telah belajar bertekun dan terus mengalami kesuksesan selama ini.
Setiap kali saya menjumpai tantangan, saya gunakan apa yang telah saya pelajari untuk membawa kehidupan saya ke tingkat yang baru. Dan seperti penguasaan Anda, tingkatan penguasaan saya dalam kelima bidang terus berkembang. Selain itu, mengalami masa hidup saya mungkin bukan jawaban bagi Anda. Impian Anda, impian dan sesaran saya belum tentu sama dengan Anda, tapi saya percaya bahwa pelajaran yang telah saya pelajari tentang bagaimana caranya mengubah impian menjadi kenyataan, bagaimana caranya menjadikan yang tidak terwujud itu menjadi nyata, sangatlah mendasar untuk mencapai tingkatan sukses pribadi atau profesional manapun. Saya tulis buku ini untuk menjadi tuntunan tindakan buku teks untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda dan besarnya kesenangan yang bisa Anda petik darinya. Sementara saya jelas sangat bangga akan buku pertama saya, Kuasa Tak Terbatas, dan dampaknya terhadap orang-orang di seluruh dunia. Saya rasa buku ini akan membawakan bagi Anda pembeda-bedaan kuasa baru dan unik yang dapat membantu Anda meningkatkan kehidupan Anda ke tingkatan berikutnya. Kita akan mengevaluasi ulang berapa dasarnya sebab pengulangan adalah induk keterampilan. Karena itu saya buku ini akan Anda baca berulang-ulang, buku yang akan sering Anda gunakan untuk memicu diri sendiri menemukan jawaban-jawaban yang sudah Anda di dalam diri Anda. Tetapi ingatlah bahwa ketika Anda membaca buku ini, Anda tidak perlu meyakini atau menggunakan semua yang ada di dalamnya. Ambillah hal-hal yang Anda anggap bermanfaat, segeralah melanjutinya. Anda tidak perlu melaksanakan semua strategi atau menggunakan semua alat dalam buku ini untuk mengadakan perubahan-perubahan besar. Semuanya mempunyai potensi untuk mengubah kehidupan secara individual. Tapi kalau digunakan bersama-sama, semua itu akan menghasilkan hasil-hasil yang meledak. Buku ini penuh dengan strategi untuk mencapai sukses yang Anda inginkan, dan prinsip-prinsip utama adalah saya contoh dari beberapa orang yang paling berkuasa dan menarik dalam budaya Amerika. Setelah memperoleh peluang untuk unik untuk berjumpa, mewawancarai, dan mencontoh bahkan orang-orang yang mempunyai dampak besar dan karakter unik, mulai dari Norman Cousins hingga Michael Jackson, mulai dari pelatih John Wooden hingga pakar keuangan John Templon, mulai dari kapten industri hingga pengemudi taksi. Dalam halaman berikut akan Anda temukan bukan saja manfaat dari pengalaman saya sendiri, melainkan juga ribuan buku, kaset, seminar, dan wawancara yang telah saya akumulasikan selama 10 tahun terakhir kehidupan saya ketika saya melanjutkannya. Upaya pencarian yang mengasihkan yang berkesinambungan untuk belajar dan bertumbuh sedikit lebih lagi untuk setiap harinya. Maksud buku ini bukanlah hanya untuk membantu Anda mengadakan perubahan dalam kehidupan Anda, melainkan untuk menjadi titik pusat yang dapat membantu Anda membawa seluruh kehidupan Anda ke tingkatan yang baru. Fokus buku ini adalah menciptakan perubahan global. Maksudnya, ya, Anda bisa belajar mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan Anda, mengatasi ketakutan atau fobia tertentu, meningkatkan kualitas suatu hubungan, atau mengatasi pola kebiasaan menunda-nunda Anda. Semua ini adalah keterampilan yang luar biasa. Berarti kalau Anda telah membaca Kuasa Tak Terbatas, Anda telah belajar di banyak di antaranya. Tetapi ketika Anda terus membaca buku ini, Anda akan menemukan ada titik-titik daya ungkit kunci dalam kehidupan Anda yang kalau Anda ada suatu perubahan kecil dapat dikatakan akan mentransformasikan segala aspek kehidupan Anda. Buku ini dirancang untuk memberi Anda strategi-strategi yang dapat membantu Anda menciptakan, mewujudkan, dan menikmati kehidupan yang sekarang ini mungkin hanya Anda impikan. Dalam buku ini Anda akan mencari serangkaian strategi sederhana dan spesifik untuk menemukan penyebab tantangan manapun yang mengubahnya dengan upaya sedikit mungkin. Misalnya, mungkin sulit bagi Anda untuk meyakini bahwa hanya dengan mengubah satu kata saja dari pembenaran kata Anda langsung mengubah pola emosional Anda, atau bahwa dengan mengubah pertanyaan-pertanyaan konsisten yang secara sadar maupun tidak Anda ajukan kepada diri sendiri, Anda dapat langsung mengubah apa yang menjadi fokus Anda, dan oleh karenanya juga tindakan-tindakan yang Anda ambil setiap hari dalam kehidupan Anda atau dengan mengubah suatu anggapan dapat secara ampuh mengubah tingkatan kebahagiaan Anda. Tetapi dalam bab berikut Anda akan belajar menguasai teknik ini dan masih banyak lagi untuk mengadakan perubahan-perubahan yang Anda inginkan.
Demikianlah dengan perlombaan besar saya mulai hubungan ini dengan Anda, sementara bersama-sama kita mulai perjalanan menemukan dan mengaktualisasikan potensi Anda yang paling dalam dan paling sejati. Kehidupan dalam karunia dan kehidupan memberi kita keistimewaan, kesempatan dan tanggung jawab untuk memberikan balasan yang menjadi lebih baik. Jadi marilah kita mulai pelajaran kita dengan menelaah